Jun et al. 2019. Nah, sebenarnya untuk teknik imobilisasi enzim itu sudah sejak lama ya, tahun 1940 sudah ada. Tapi perkembangan metodenya karena tahun 40 ini masih ditolak ya. Sama orang-orang kalau dulu mau riset tentang apa gitu yang baru, itu masih banyak pro kontra, nggak mungkin itu gitu ya. Jadi orang-orang yang menolak itu pasti ada. Netizen yang nyinyir itu ada dari zaman dulu gitu ya. Jadi kalau sekarang, kalau dari era 40-an itu masih sebatas masih ada teknologi imobilisasi, tapi teknologinya yang sampai sekarang digunakan itu mulai tahun 60-an ya. Jadi mulai tahun 60-an sudah banyak dikembangkan metode imobilisasi enzim. Nah, untuk enzim yang pertama kali diimobilisasi yaitu enzim yang berkaitan dengan pembentukan asam amino ya. Nama enzimnya L-amino acid dehydrogenase ya. Kalau sekarang namanya bisa alpha ketodehydrogenase ya, yang pada pembuatan asam amino glutamat ya. Ini berhasil diimobilisasi tahun sekitar akhir 80-an ya, dan menjelang awal 90, sekitar 88, 89. Jadi adik-adik belum lahir, saya masih berusia 5 tahun ya. Jadi saya juga tidak tahu perkembangannya dulu seperti apa. Tapi dari beberapa jurnal itu sudah menyebutkan bahwa ini ada sing tingtung ini. Nah ini, bentar ya. Ada iklan, ada yang tingtung. Oke, jadi untuk pembentukan asam amino. Ya. Ini berdasarkan dari Brenna and Vieira 2006 ya. Tahun 80-an, akhir 80-an ada. Oke. Nah, untuk tahapan perkembangan dari teknik imobilisasi enzim itu dimulai dari tahun 1815 ya. Jadi sudah ada proses metode empiris untuk imobilisasi enzim yang digunakan untuk asam asetat dan treatment limbah. Ya. Jadi tahun 1815 loh ya. Jadi sudah lama sekali sebenarnya. Tapi teknik-teknik itu baru bisa dipublikasikan. Jadi zaman dulu sudah ada publikasi tulisan juga ya. Jurnal-jurnal terkemuka waktu itu biasanya muncul pada tahun 60-an ya. Itu sudah ada single enzyme immobilization untuk produksi selain asam amino yaitu produksi glukosa ya, fruktosa ya, isomer dari glukosa ya. Jadi produksi fruktosa dari glukosa. Kemudian tahun 85 hingga 95 ini sudah ada pengembangan teknik imobilisasi multiple enzyme ya. Nah, apa keuntungan dari teknik imobilisasi enzim? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Secara fungsional, meningkatkan efisiensi loh. Apa buktinya? Kita lihat seperti minggu lalu, penggunaan imobilisasi mikroorganisme atau mikroorganisme yang diimobilisasi dengan support tertentu, material tertentu, itu mampu meningkatkan degradasi limbah. Ya. Sama, di sini enzim juga mampu meningkatkan efisiensi dalam hal, kalau memang diaplikasikan di limbah, mampu meningkatkan reduksi kontaminan atau residu yang ada pada limbah. Kalau memang itu digunakan untuk produk pangan, maka akan meningkatkan yield dari produk pangan yang dihasilkan. Ya. Jadi tujuan utama dan keuntungannya sebenarnya adalah meningkatkan efisiensi secara fungsional. Kemudian enhance reproducibility. Ya. Kalau dipakai hari ini, besok lusa, tahun depan, itu kurang lebih sama. Jadi reproducible itu hasil yang diperoleh itu sama. Ya. Keberulangannya itu sama. Ya. Kemudian catalyze reuse, bisa digunakan berulang. Ya. Selain hasilnya itu keberulangannya bagus, ya, ulangannya bagus, ya, dapat digunakan berulang kali. Beda ya ini ya. Dapat digunakan berulang sama keberulangan beda ya. Dapat digunakan berulang misalkan setelah dipakai untuk treatment limbah bisa dipakai lagi untuk treatment limbah esok harinya gitu ya. Artinya reusability. Kemudian storage ability-nya itu lebih lama dibandingkan free enzyme karena enzim itu protein, sebagian besar protein, nggak semua enzim protein ya. Tapi most of enzyme are protein ya. Kemudian kita kalau lihat dari storage ability-nya karena enzim itu protein ya memiliki daya simpan tertentu ya sehingga kalau diimobilisasi akan lebih lama penggunaannya. Kemudian minimum reaction time, jadi lebih
efektif ya. Kalau ini efisien, ini efektif dalam hal waktu untuk misalkan digunakan untuk produksi ya lebih cepat gitu ya. Kalau untuk degradasi limbahnya lebih cepat. Ya. Saving cost ya untuk menghemat biaya karena tujuannya semua teknik ini sebenarnya kan untuk meminimalisasi biaya. Apalagi kalau aplikasinya mau digunakan di industri. Ya, saving cost atau efisiensi biaya itu sangat utama ya, sangat penting. Meskipun pada kenyataannya ya, aplikasinya di industri ini membutuhkan biaya yang sangat mahal gitu ya. Untuk biaya purifikasi enzim ya. Kemudian less chance of contamination. Karena dia diimobilisasi dalam suatu support material, resiko kontaminasinya juga minimal gitu ya. Kontaminasi dengan produk ya. Jadi Anda punya produknya nggak akan terkontaminasi dengan enzim. Kalau misalkan Anda menggunakan mikroba yang free microbes, produknya bisa saja terkontaminasi mikroba, tapi karena diimobilisasi mikrobanya juga akan meminimalisir resiko kontaminasi. Sama enzim juga demikian gitu ya. Jadi ada resiko kontaminasi karena kita bisa menseparasi enzim yang terimobilisasi dengan produk yang dihasilkan. Ini slide-nya terlihat jelas apa enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Stabil dibandingkan free enzyme ya. Jadi kestabilannya terhadap kondisi pengolahan atau selama proses treatment misalkan limbah gitu ya, itu stabil dibandingkan Anda menggunakan enzim yang utuh, yang bebas, yang tidak diimobilisasi. Ya. Karena enzimnya akan kontak langsung dengan bahan yang akan di-treatment. Kemudian improve proses kontrol ya, jadi memudahkan operasi dari reaktor ya, karena nanti untuk separasi juga lebih mudah ya, sehingga proses kendalinya juga lebih mudah. Ya. Dan isi untuk diseparasi, dipisahkan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah masih terbatas digunakan di aplikasi industri. Ya, masih belum banyak dikembangkan di industri ya. Banyaknya masih berupa riset ya. Kenapa? Karena beberapa enzim itu tidak stabil. Meskipun sudah diimobilisasi, tetap tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena ternyata ada proses inaktivasi enzim oleh apa? Oleh kondisi ekstrim dari bahan yang ditreatment. Bisa saja karena pH-nya terlalu rendah, pH-nya terlalu tinggi, suhunya terlalu tinggi, kemudian terjadi perubahan sisi aktif dari enzim tersebut. Karena enzim, ingat, enzim memiliki sisi aktif atau active site conformation. Kalau konformasinya berubah, sisi aktifnya itu berubah, maka enzim tadi mengalami kehilangan daya enzimnya, daya katalitiknya mengalami penurunan, gitu ya. Sehingga deaktivasi atau inaktivasi enzim itu sangat mungkin terjadi selama proses treatment dengan enzim yang sudah diimobilisasi. Sehingga ini juga menjadi challenge buat Anda ya. Ini tantangan buat Anda generasi milenial untuk mengembangkan enzim imobil yang tahan terhadap kondisi ekstrim ya. Kemudian loss of catalytic properties ini tadi hubungannya dengan suhu tinggi, ya tadi sudah saya jelaskan, sehingga loss of catalytic properties. Biaya yang digunakan untuk isolasi enzim. Tahu Anda pernah mendengar isolasi enzim? Anda pernah mendengar isolasi enzim belum? Pernah, Pak. Pernah praktikum? Nah. Jadi mulai dari isolasinya, purifikasinya. Kalau memang skala lab ya memang biayanya nggak mahal, tapi kalau itu sampai purifikasi, benar-benar dapat enzim yang murni, itu biayanya cukup mahal, sehingga industri juga masih mempertimbangkan penggunaan imobilisasi enzim, gitu ya. Dan diffusional limitation ya, keterbatasan dalam difusi bahan material yang ditreatment, ya. Karena dia enzim itu diimobilisasi, kemudian enzimnya itu sebenarnya kan ada di bawah berikatan dengan support material, sehingga ada keterbatasan dalam difusi material yang di treatment, gitu ya. Sehingga beberapa industri masih belum menggunakan secara keseluruhan untuk teknik imobilisasi enzim, gitu ya. Karena ada beberapa kendala ini. Tapi ini tidak mustahil untuk dilakukan gitu ya, karena kalau
Anda bisa kembangkan strategi-strategi yang mampu memperbaiki karakteristik ini, Anda bisa gunakan dan sangat bermanfaat sekali nanti ke depannya. Ya. Mengurangi penggunaan bahan kimia dan memaksimalkan penggunaan bahan-bahan biologis gitu ya untuk treatment limbah dan sebagainya, atau produksi produk pangan gitu ya. Untuk karier pada teknik imobilisasi enzim itu tidak jauh berbeda dengan mikroorganisme ya. Ada organik materialnya, ada inorganik materialnya. Kemudian karier itu holding enzim, sama seperti di imobilisasi mikroba, karier kan holding microbes ya. Ada yang entrap, ada yang adsorb ya. Ini sama juga, prinsipnya hampir sama. Kemudian karier yang digunakan itu harus murah ya, dan mudah tersedia. Murah, mudah ya, pokoknya available ya. Kalau enggak ya buat apa kalau kita menggunakan bahan yang karier yang mahal kalau itu enggak bisa digunakan karena terlalu mahal ya. Kemudian tidak ada atau minimal sekali reaksi antara medium dengan enzim. Ya, sama seperti di imobilisasi mikroba ya. Jadi Anda kalau belajar bisa langsung satu kali belajar. Nah ini klasifikasinya ada organik dan inorganik, ini dari Jun et al. Ya. Untuk klasifikasi material supportnya enzim, imobilisasi enzim, Anda bisa menggunakan natural polymer ya, ada selulose, kitin, kitosan, ini kelompoknya polisakarida, atau kelompoknya protein, kolagen, albumin, atau menggunakan karbon, ya, senyawa karbon. Anda bisa juga menggunakan sintetik polimer, ada polistiren, ya, poliakrilat, poliakrilamid, ya. Nah untuk enzim ini poliakrilamid ternyata banyak dipakai, ya. Kalau di mikrob tidak banyak dipakai, di enzim banyak dipakai akrilamid. Kira-kira kenapa? Kenapa support material banyak menggunakan akrilamid? Mungkin kekuatan dalam itu Pak, kekuatan matriks dalam dalam entrapment sampel gitu, kemudian dia tahan juga terhadap lingkungan yang ekstrim mungkin Pak, sehingga dibantu oleh akrilamid. Gel strength-nya bagus ya. Gel strength-nya bagus, kemudian poliakrilamid ini mampu diatur konsentrasinya. Yang lain juga bisa, tapi akrilamid lebih mudah diatur konsentrasinya dan bisa mengklasifikasi protein ukuran kecil, sedang, dan besar. Gitu ya. Jadi membran porinya kan kalau ketika kita mau mentreatment entah itu limbah, entah itu mau kita buat untuk produk yang lain gitu ya. Ini ukuran pori dari support material itu harus bisa kita atur ya supaya ada difusi bahan yang di treatment gitu ya. Jadi kalau akrilamid ini mudah diatur konsentrasinya. Ya. Kita bisa atur untuk konsentrasi sekian untuk protein yang ukurannya besar gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan juga untuk enzim tertentu. Misalkan enzimnya ukurannya gede, kita gunakan poliakrilamid dengan konsentrasi sekian gitu ya. Jadi kita bisa adjust konsentrasi poliakrilamid sesuai dengan ukuran dari protein enzim yang digunakan untuk imobilisasi. Untuk inorganik ya ada natural mineral ya, kaolin, clay, silika, ini yang sudah saya jelaskan juga sebagian ya. Kemudian ada sintetik mineral, glass bead ya, metal ya, metal oxide ya. Nah, tekniknya juga hampir sama ya dengan imobilisasi mikroorganisme. Imobilisasi enzim bisa menggunakan metode adsorpsi, entrapment ya, enkapsulasi. Ini gambarnya seperti ini ya kalau dilihat. Anda pernah lihat gambar ini? Pernah, Pak. Nah ya. Ada covalent bonding ya, ada cross linking ya, seperti ini. Nah, apa keuntungan dan kekurangan dari tiap-tiap metode ini untuk imobilisasi enzim? Ini sudah dijelaskan belum untuk enzim? Adsorpsi pengaruhnya ke enzim? Kalau seingat saya sama Bu Agustin itu Pak secara umum aja. Oh, secara untuk lebih dan ya, tidak dijelaskan kalau metode ini untuk enzim ini belum ya? Belum Pak, belum sampai rinci. Jadi untuk metode adsorpsi fisik ya, ini metodenya sudah saya jelaskan minggu lalu juga simple ya, mudah dilakukan ya.
Karena kita kan membayangkan ya, saya dulu aja sterilisasi itu membayangkannya minta ampun ya. Ya apa ya, pokoknya dandang, tahu dandang ya? Saya dulu kalau masih kuliah, zamannya Prof. Simon itu ngajar termobakteriologi ya. Zaman dulu ya, tahun 2000-an ya. Itu tahun 2002 ya. Itu saya membayangkan bagaimana sih, karena nggak ada internet ya, waktu itu ada, tapi mungkin internetnya itu hanya kalangan tertentu, kita masih belum ada ya, baru 2004-2005 itu sudah mulai ada. Ya, kita membayangkan, oh alah, autoclave itu seperti itu ya. Sama seperti Anda, ini kan bayangannya kan adsorpsi seperti, ya Anda bayangkan agar-agar gitu ya, Anda buat matriks gitu ya, nah nanti enzimnya itu akan diabsorb oleh matriks di permukaannya saja. Sehingga mudah ini dilakukan. Anda bisa buat, nanti akan saya jelaskan, ada teknik layer by layer gitu ya. Jadi ada teknik layer by layer untuk mengimobilisasi enzim. Nah, ini cuma bayangkan Anda membuat agar-agar gitu atau nutrijel ya, di plate gitu, nanti enzimnya ditaruh di permukaan di atasnya. Gitu. Nah, gambarnya kan seperti ini ya. Kemudian ini bisa dilakukan pada kondisi yang mild condition ya, yang tidak terlalu complicated ya. Kemudian adanya interaksi seperti ikatan ionik, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals, ini merupakan salah satu kelemahan sebenarnya ya. Karena apa? Enzimnya itu tidak terikat kuat di permukaan matriksnya. Ya, karena ikatannya hanya ikatan ionik gitu. Yang paling kuat kan ikatan kovalen ya. Ikatan ionik, hidrogen, van der Waals itu tidak terlalu kuat. Ini juga bisa mudah putus ya. Baik bisa oleh aktivitas enzim yang lain ya. Ini bisa putus ya, atau aktivitas chemical yang lain gitu ya. Nah, keuntungannya untuk enzim ya, ini mudah dilakukan, tidak perlu bahan kimia, kemudian minimum activation step ya, murah ya, dan tidak merusak protein. Karena kan kita sebenarnya ingin membuat proteinnya tetap aktif. Karena enzim itu banyak yang protein ya, dari protein, kita tidak ingin proteinnya terdenaturasi, sehingga kita tidak ingin merusak sisi aktif dari protein. Nah, kekurangannya memang karena ikatannya lemah, enzimnya bisa lepas ya, bisa desorption dari matriks. Sehingga efisiensinya juga rendah. Karena apa? Ya, karena banyak yang lepas enzimnya, sehingga ketika digunakan untuk tahap yang berulang itu tidak efisien. Ya. Nah, kalau covalent bonding ini banyak digunakan untuk metode imobilisasi enzim. Ya. Karena apa? Melibatkan ikatan kovalen antara gugus-gugus aktif seperti gugus amino, hidroksil, karboksil, tiol, guanidil, imidazol, dan fenol. Ya. Karena protein itu kan gugusnya ada banyak. Ada gugus, karena protein ada berapa ujung? 2 ujung ya. Ada N-terminal dan C-terminal. C-terminal mengandung gugus aktif yang namanya karboksil. Sedangkan N-terminal gugusnya berupa amino. Masih ingat ya? Struktur protein. Hah? Iya, residu atau N-terminal atau residu itu sama ya. Terminal N ya, N-terminal atau N ujung N ya, atau CN atau ujung N, ujung C itu sama dengan terminal, sama ya. Terminal sama N sama. NIND bukan N group ya, bukan ya. Jadi ini amino group ya, karena di ujung N, sedangkan karboksil group di ujung C. Nah, interaksi karena protein itu punya beberapa gugus lain selain amino dan karboksil. Contohnya trionin itu kan punya hidroksil group ya. Trionin, serin itu punya hidroksil group ya, sehingga dia asam amino yang lebih soluble terhadap air ya. Ada yang tiol group SH, cystein ya, metionin, ini mengandung gugus sulfur ya. Ini sehingga interaksi dengan ikatan ikatan yang terbentuk itu juga bermacam-macam gitu ya. Nah, ini salah satu supportnya karena adanya gugus fungsi ini. Ada amino, hidroksil, dan sebagainya. Ya. Nah, beberapa gugus fungsional yang penting pada enzim itu merupakan mensupport covalent bonding dengan materialnya. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada ikatan kovalen ini, maka enzim dengan support material tidak bisa berikatan dengan baik.
Ya, karena adanya gugus-gugus fungsional ini, maka si enzim yang diimobilisasi dapat berikatan kuat dengan support material atau karier material. Contohnya yang beta dan gamma karboksil pada aspartat dan glutamat, ya. Atau hidroksil grup pada serin dan treonin. Ini tadi sudah saya singgung sekilas, ya. Nah, metode covalent bonding itu ada istilah diazotation, ya. Diazotation. Ini apa? Bonding antara gugus amino dengan support material dari histidyl group atau tyrosyl group dari enzim. Ya, jadi ada ikatan kovalen antara amino group dari bahan support material dengan gugus histidyl atau tyrosyl dari enzim. Ya. Ini ikatan kovalen. Atau adanya ikatan peptida antara support dengan enzim. Ya. Kemudian reagen yang biasanya digunakan di sini adalah glutaraldehyde. Jadi kalau Anda nanti baca di paper, itu nanti Anda banyak akan temui penggunaan glutaraldehyde. Nah, which is di sini kalau minggu lalu saya jelaskan glutaraldehyde tidak cocok untuk imobilisasi mikroba. Karena ini merupakan agen yang membunuh mikroorganisme. Tapi di enzim, meskipun ini juga mampu menurunkan aktivitas enzim, ya, tapi banyak sekali digunakan untuk imobilisasi enzim. Ya. Jadi untuk memfasilitasi bondingnya digunakan reagen glutaraldehyde. Ini untuk membentuk bonding antara gugus amino dari support material dengan gugus amino dari enzim. Nah, keuntungannya apa? Karena kuat ikatannya, ya, sehingga antara enzim dengan support juga tidak bisa mudah lepas. Ya, jadi kuat ikatannya, tidak ada leakage, ya, atau desorption-nya juga tidak bermasalah dibandingkan dengan metode absorpsi, gitu ya. Kemudian simple metodenya, adanya perbedaan support, ya, dengan berbagai jenis gugus fungsional dari protein yang diimobilisasi, ya. Keuntungannya itu karena protein itu kan mempunyai beberapa gugus aktifnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode ini, itu mendukung apa istilahnya adanya interaksi antara support material dengan enzim yang diimobilisasi. Ya, sehingga ini merupakan salah satu keuntungan metode covalent bonding. Dan aplikasinya lebih luas, gitu ya. Wide applicability. Nah, kekurangannya, nah ini kekurangannya adalah modifikasi kimia, karena menggunakan glutaraldehyde ini juga beberapa enzim akan kehilangan aktivitasnya karena gugus fungsionalnya juga mengalami perubahan, konformasinya berubah, sehingga sisi aktifnya juga mengalami penurunan. Ya, adanya perubahan konformasi, ya, kemudian akan mempengaruhi keaktifan dari sebuah enzim. Ya, enzimnya menjadi inaktif. Nah, kalau inaktif ya nggak bisa berguna lagi untuk proses misalkan treatment dan sebagainya. Sehingga di sini ini juga menjadi challenge, ya, meskipun covalent bonding ini kuat sekali ikatannya enzim dengan support material, tapi karena adanya penggunaan glutaraldehyde tadi, ini juga menjadi problem tersendiri. Nah, kira-kira apa untuk mencegah atau mengurangi terjadinya masalah tersebut? Ada yang tahu? Supaya tidak terjadi penurunan keaktifan enzim, bagaimana caranya? Kalau di sini, ya, di jurnal yang saya baca, dia menambahkan inhibitor, ya.
inhibitor yang sifatnya nanti mampu mengurangi terjadinya perubahan konformasi. Ya, jadi ada inhibitor, kompetitif inhibitor ya. Kemudian ada teknik entrapment ya. Ini Anda sudah saya jelaskan juga entrapment ya, Bu Agustin juga mungkin menjelaskan. Yang biasanya digunakan untuk matriks di entrapment ada selulose triasetat, agar, gelatin, karagenan, alginat ya. Ini juga saya sudah jelaskan ya. Kemudian karakteristiknya bagaimana? Ini porinya juga bisa diatur ya. Tadi kita menggunakan akrilamid ya. Ini dengan metode entrapment kita bisa mengatur ukuran pori untuk mencegah kehilangan enzim. Kalau ukuran porinya terlalu, misalkan proteinnya ukuran 25 kilodalton, kemudian support materialnya itu pori-porinya lebih besar dari 25 kilodalton, apa yang terjadi kira-kira? Misalkan Anda mau mengentrap enzim, enzimnya ukurannya 25 kilodalton, sedangkan ukuran pori dari support materialnya itu 30 kilodalton. Artinya apa? Kalau misalkan Anda melakukan seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Kebalik. Enzimnya bisa, karena porinya lebih besar, maka enzimnya bisa keluar. Bisa melalui pori-porinya, sehingga ukuran porinya harus disesuaikan lebih kecil dari ukuran enzim. Gitu ya. Untuk mencegah kehilangan enzim. Oke? Oke. Nah, untuk agar dan karagenan ini relatif memiliki pori yang lebih besar. Nah, untuk mengatur ukuran pori, sebaiknya menggunakan polimer yang bisa diatur ya ukurannya, biasanya akrilamid itu ya. Akrilamid itu bisa diatur konsentrasinya untuk mengatur kehilangan enzim ya. Anda pernah melakukan SDS-PAGE kan ya? Nah, SDS-PAGE itu kan sodium dodecyl sulfonate polyacrylamide gel. Ya. Itu bahan dasarnya kan polyacrylamide ya. Itu bisa memisahkan protein berdasarkan ukurannya ya. Ukurannya yang paling besar kan ada di mana? Di atas ya, yang paling kecil kan dia larinya cepat ya ke bawah. Oke ya. Nah, untuk proses industri ternyata teknik ini tidak banyak digunakan ya, tidak begitu sukses ya. Tapi untuk skala kecil di lab ya, Anda praktikum itu mudah dilakukan gitu ya. Keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan di skala industri. Sehingga di industri tidak banyak menggunakan teknik entrapment untuk enzim, imobilisasi enzim. Kemudian beberapa metode entrapment ya, ada inclusion in the gel, ya, enzim dijebak di dalam gel. Ada inclusion in fiber, enzim support on fiber format. Maksudnya apa ini? Jadi enzimnya ada di dalam serat gitu ya. Ini biasanya dipakai apa ini seratnya? Biasanya kelompok selulose ya. Kalau ini gel ya, kalau ini fiber seratnya. Kemudian inclusion in microcapsule ya, dijebak di makrokapsul, biasanya kelompoknya alginat ya, poliamin. Ini 3 jenis metode entrapment untuk imobilisasi enzim. Nah, keuntungannya mudah, murah ya pasti ya. Mild condition are required dan kehilangannya less chance ya. Sedangkan kekurangannya leakage ya, karena ada pori-porinya. Nah, kalau pori-pori ini nggak diatur dengan baik ya, itu akan terjadi leakage enzim. Enzimnya bisa hilang. Ya. Kemudian difusinya karena ukuran porinya juga tertentu ya, sehingga difusinya juga mengalami keterbatasan. Ya. Jadi ada diffusion limitation karena adanya ukuran pori dari gel yang digunakan sebagai support material. Ya. Kemudian adanya ini kontaminasi mikroorganisme. Karena mikroorganisme masih bisa mengkontaminasi lewat pori tadi. Ya. Kemudian ada cross linking, ya, ini juga menggunakan glutaraldehyde. Ya.
Ini sebenarnya merupakan agen yang mendenaturasi enzim. Meskipun murah dan mudah, tapi tidak banyak dipakai untuk protein yang murni. Jadi kalau Anda menggunakan single enzim atau protein, itu tidak menggunakan ini karena apa? Takut mengalami denaturasi, gitu ya. Tapi untuk preparasi awal ya, ini banyak digunakan teknik cross-linking atau copolymerization. Kemudian ada teknik enkapsulasi ya. Ini enzim dijebak di lapisan semi-permeable. Ya. Bisa menggunakan itu selulose atau nilon ya. Ini efektif tergantung dari stabilitas enzim. Ya. Nah ini tentunya orang itu para ahli atau ilmuwan di bidang imobilisasi tentu mengatakan oh teknik ini lebih efektif, efisien gitu ya. Karena ketika mereka mengatakan atau statement itu ada bukti dari data yang mereka peroleh. Gitu ya. Tapi ketika belum ada yang membandingkan, misalkan, Anda bisa membandingkan metode enkapsulasi dengan metode ini untuk imobilisasi enzim. Nah itu kalau itu kita bisa membandingkan, kira-kira lebih efisien ya. Tapi kalau ini kan seperti parsial eksperimen gitu ya, atau individual eksperimen, terpisah, kita nggak bisa membandingkan karena jurnal A dengan jurnal B itu penelitian yang berbeda, apa istilahnya melakukan hal yang memang jelas berbeda. Misalkan dia menggunakan enkapsulasi, tapi gelnya berbeda dengan yang menggunakan metode entrapment untuk gel yang berbeda. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Anda bisa lakukan, bandingkan bersama, Anda nanti akan tahu mana yang bagus untuk enzim A, mana yang bagus untuk enzim B. Gitu ya. Ya tidak bisa Pak itu kok yang satu bilang mudah murah, yang satu juga mudah murah gitu kan, Anda berpikir seperti itu kan? Ya, karena dari jurnal yang individual published paper. Ya. Secara umum seperti itu, tapi ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk enkapsulasi kekurangannya ini sama dengan metode yang entrapment tadi ya, ada limitasi pori ya, ukuran pori. Dan hanya substrat molekul yang berukuran kecil yang mampu menembus dari membran semipermeable. Yang besar nggak bisa. Jadi ini tidak cocok untuk mentreatment senyawa yang mengandung entah itu cairan, entah itu produk limbah yang berukuran molekul besar, ya. Karena tidak bisa melalui membrannya. Nggak bisa kontak dengan enzim. Ya. Ini sama ya dengan yang di atas ya, ini contohnya dari yang E ini adalah matrix entrapment ya, yang ini encapsulation ya, yang A dan ini covalent attachment ya, ini multi point attachment, ada banyak attachment di sini. Nah aplikasinya, saya lebih banyak ke aplikasinya. Untuk medis, ini untuk antibiotik, ya. Kemudian drug delivery. Tadi saya menjelaskan tentang liposom ya di biotek pangan. Itu tujuan dari imobilisasi, itu kan semacam imobilisasi. Jadi obat itu diimobil di dalam membran buatan. Tadi kan saya menjelaskan tentang liposom ya. Membran buatannya namanya liposom. Nah, kalau misalkan Anda itu deliver obat tidak dalam bentuk yang terimobilisasi, kira-kira apa yang terjadi di dalam tubuh? Anda minum obat nih, obat itu melalui organ ya, dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, misalkan obat itu sebenarnya untuk treatment usus halus. Jadi dia targetnya adalah usus halus yang luka atau usus halus yang mengalami problem di situ. Di lambung, apa yang terjadi? pH-nya kan sangat rendah. Anda tahu pH-nya lambung itu berapa? Lambung kita. pH lambung kita berapa? 2. Ya, 2-3 pH-nya. Bayangkan, asam sekali. Ya. Nah, itu kalau misalkan lewat lambung, yang terjadi nggak di enkapsulasi, obatnya rusak di lambung. Belum sampai di mana, usus sudah mengalami kerusakan. Nggak sampai ya. Sehingga untuk drug delivery, biasanya obat itu akan di enkapsulasi untuk melindungi dari
digestive system kita dari hidrolisis asam lambung ya. Kemudian di industri makanan ya, untuk minuman untuk penjernihan ya, itu kita menggunakan enzim misalkan pektinase. Enzim pektinase itu diimobilisasi. Kalau nggak diimobilisasi kita susah misalkan enzimnya kan, ya nggak? Nah itu kita masukkan enzim yang terimobilisasi. Nanti sari buah yang keruh tadi karena mengandung tinggi pektin itu akan didegradasi oleh pektinase, gitu ya. Sehingga nanti sari buahnya jadi lebih jernih. Tapi kalau sari buah yang kita beli di pasaran di Indonesia, yang kita beli dari UKM maupun industri besar, itu kira-kira memang sari buah murni apa enggak? Itu bukan sari buah, itu sari gula. Ya, karena banyak gulanya. Proporsi sari buahnya kecil sekali karena dia diencerkan berapa kali, gitu ya. Kalau nggak diencerkan ya nggak dapat jernih mereka. Menggunakan enzim harganya mau berapa? Anda kalau beli itu kan murah sekali ya. Jadi mereka menggunakan pengenceran sari buah ya. Jadi bukan sari buah murni. Kalau Anda beli sari buah murni yang memang benar-benar sari buah itu susah untuk dapat yang jernih. Untuk dapat jernih harus menggunakan pektinase. Nah, itu mahal. Mesti harganya jauh lebih mahal. Untuk asam amino ya, selai, jelly, sirup ya, ini juga menggunakan imobilisasi enzim untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian bioenergi untuk pemurnian biodiesel ya juga digunakan teknik imobilisasi menggunakan enzim lipase untuk menghilangkan asam lemak bebas. Ya. Menggunakan lipase yang terimobilisasi untuk mendegradasi asam lemak bebas yang masih ada di biodiesel. Ya. Kemudian untuk wastewater management ya, minggu lalu sudah saya singgung, tapi menggunakan mikroorganisme ya, prinsipnya hampir sama. Tekstil ya, untuk biopolising ini menggunakan enzim silanase biasanya ya, untuk pemutihan atau pengecilan ukuran ya, desizing pabrik ya, dan tekstil. Kemudian ada industri deterjen, ini enzim protease dan lipase yang dipakai untuk menghilangkan kotoran baju ya, karena kotoran di baju kan biasanya ya protein lemak ya. Yang kalau Anda beli enzim deterjen yang mengandung enzim murni itu memang nggak berbuih ya, karena nggak mengandung deterjen ya. Tapi efektif membersihkan pakaian ya, karena ada enzim yang mampu menghilangkan kotoran. Dia mampu mendegradasi kotoran yang which is dia itu adalah komponen organik ya, protein atau lemak. Gitu ya. Nah, untuk produk utama yang dihasilkan oleh enzim yang diimobilisasi, itu Anda bisa lihat produk high fructose corn syrup. Anda pernah dengar ya, high fructose corn syrup ya? Saya pernah cerita di Biotek Pangan kalau tidak salah ya. Nah, ini adalah sirup dari jagung yang tinggi fruktos. Ya. Ini dengan menggunakan glukos isomeris yang terimobilisasi. Ya. Kemudian produksi asam amino ya, menggunakan enzim amino asid asilase yang terimobilisasi. Penisilin ya, penisilin asilase, akrilamid nitroglyceridase. Ada juga beta galaktosidase yang diimobilisasi untuk hidrolisis laktos. Ya. Kenapa kira-kira laktos dihidrolisis? Kalau menurut saya supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat, Pak, karena kalau masyarakat Asia itu kan rata-rata sulit untuk mengonsumsi laktosa, jadi perlu didegradasi menjadi galaktosa dan glukosa sehingga bisa diserap. Jadi ada beberapa orang yang mengalami intoleransi, tidak toleran terhadap laktosa, laktos intoleran. Nah, itu perlu produk-produk yang sudah didegradasi laktosnya. Sehingga tubuh orang yang sensitif tadi terhadap laktos bisa menggunakan hasil hidrolisis laktos tadi. Topo. Oke, ini contoh imobilisasi enzim yang menggunakan metode kovalen. Jadi ini saya dapat dari review ya. Jadi ini kumpulan metode, ada enzim yang diimobilisasi dengan kovalen, ada yang dengan absorpsi, nanti ada beberapa contohnya ya.
Nah, Anda bisa lihat atau baca dari review sebenarnya ya. Kalau Anda mau menggunakan, oh saya mau imobilisasi enzim galaktosidase. Nanti support materialnya apa ya? Anda lihat ini support materialnya, kalau contohnya enzim beta-degalaktosidase menggunakan kitosan dan glutaraldehyde. Ya. Kondisinya bagaimana ini? Konsentrasi kitosannya 0,6%, pH-nya 3,4, glutaraldehyde-nya 4,74%. Ya. Aplikasinya apa? Ini untuk aktivasi kalsium pektinat. Ya. Kalsium pektinat untuk apa? Untuk apa kira-kira? Ini untuk penjernihan bisa ya. Jadi untuk menghilangkan residu pektinat yang dihasilkan oleh pektin. Jadi bisa digunakan untuk penjernihan. Nah, hasilnya bagaimana? Dari enzim yang diimobilisasi ini, kira-kira aktivitas enzimnya bagaimana? Ya. Nah, tentunya Anda bisa lihat dari jurnal atau review yang Anda baca. Ini contohnya beta-galaktosidase, sama-sama enzim beta-galaktosidase, support materialnya ini sama sebetulnya kitosannya. Misalkan beda, misalkan ini ada yang silika, menggunakan silika. Ternyata kondisi yang digunakan untuk preparasi berbeda. Ya. Jadi Anda harus lihat metode yang Anda pakai itu support materialnya apa. Nanti tentunya pH, suhu, dan sebagainya akan menyesuaikan. Ini yield-nya sekian, dan sebagainya. Ini contohnya ya untuk metode kovalen menggunakan glutaraldehyde. Support materialnya kitosan. Untuk metode ini juga sama, kovalen metode tapi yang multi point ya. Tripsin. Enzim tripsin ya. Protease. Aplikasinya untuk apa ini? Untuk kita agak jauh ya, ini basic banget ya. Contoh yang lain yang mudah ini, polygalacturunase ya. Ini untuk penjernihan pada jus. Ya. Jadi dia diimobilisasi enzim polygalacturunase dari bakteri Streptomyces halsteadi. Ini diimobilisasi dengan pada matriks agarus. Ya. Agarus tahu ya? Kalau Anda elektroforesis DNA, Anda menggunakan agarus ya. Ini ya? Ya, ini dari rumput laut juga ya, agarus. Nah, kemudian contoh yang lain yang mungkin masih dekat dengan kita apa ini? Nah ini hidrolisis fish oil ya, penggunaan lipase, enzim lipase dari Rhizopus oryzae yang diimobilisasi pada silika ya, nanopartikel ini mampu secara selektif ya mampu menghidrolisis minyak ikan. Ya. Contoh lain yaitu metode apa ini? Ini cross-linking juga sama cross-linking. Nah, metode entrapment atau encapsulation ya. Ini menggunakan protease dari Aspergillus niger. Ya. Diimobilisasi dengan poliakrilamid. Aplikasinya untuk apa? Ternyata untuk ini biohidrolisis nilon, ya, scrap nilon pada industri tekstil. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi misalkan pululanase dari Klebsiella pneumoniae. Ini dientrap pada apa? Ini nggak dijelaskan ya gelnya apa ya, hanya sol gel entrap untuk produksi pati resisten. Ya. Anda tahu pati resisten? Tahu pati resisten enggak? Oh, baru dengar. Anda tahu prebiotik? Pernah dengar pre bukan pro, prebiotik. Kalau probiotik tahu ya? Pak. Hah? Probiotik. Kalau probiotik itu apa? Ya, jadi apa definisinya? Probiotik itu adalah organisme yang memberikan manfaat kesehatan bagi
bagi organisme, ya. Organisme viabel itu bisa berupa bakteri, bisa berupa kamir, ya, yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem di pencernaan organisme lain, misalkan kita di manusia atau di hewan ternak. Itu probiotik. Ya. Contohnya adalah Lactobacillus pada yogurt, ya. Yogurt yang mengandung probiotik. Ada yogurt yang nggak mengandung probiotik, ya ada, karena dia nggak tahan nanti di dalam perut, udah mati karena asam lambung. Tapi Lactobacillus itu tahan dari hidrolisis asam lambung. Dia kuat sekali pada hidrolisis asam lambung, dia akan lolos ke usus kita, sampai usus besar. Nanti dia akan berkolonisasi di usus besar, karena usus besar sebenarnya kan tempat pembusukan, ya. Jadi kalau dari usus halus, usus besar, terus kan mau dibuang tuh fesesnya. Nah, tapi kalau di probiotik itu dia mampu berkolonisasi di usus, ya. Sehingga nanti akan memberikan keseimbangan mikroflora di dalam usus besar. Nah, kalau prebiotik itu adalah makanan dari probiotik. Ya. Makanannya bisa berupa dietary fiber, serat pangan, ya, bisa berupa pati resisten. Ya, pati resisten ini adalah pati yang mengalami modifikasi, bisa secara kimia, bisa secara alami. Ini Anda baca itu resistant starch, ya. Itu merupakan salah satu sumber prebiotik baru, ya. Resistant starch. Nah, ini ada lipase dan sebagainya, ya. Ini untuk produksi asam laktat menggunakan beta-galaktosidase dari Aspergillus. Ya. Ini contoh yang menggunakan entrapment. Ini di entrap di alginat, ada yang di nanopartikel. Ya. Metode absorpsi. Ini contohnya pembuatan penisilin. Ya. Penisilin asilase, enzim yang berperan pada pembuatan penisilin. Ya. Ini diabsorb pada gel resin. Ya. Suhunya 35 selama 10 jam. Ya. Kemudian pH-nya 6. Hasilnya, itu aktivitas enzimnya dapat dikendalikan atau dapat terjaga 2.500 unit per gram selama 50 cycle. Ya. Jadi stabil, berulang 50 kali siklusnya, aktivitas masih bisa dipertahankan sampai 2.500 unit per gram. Contoh lain untuk lipase dari Burkholderia cepacia. Ya. Ini menggunakan absorpsi berupa sel membran, ya, dari cangkang, ya, atau dari cangkangnya telur, ya. Namanya ESM, egg shell membrane. Ya. Kemudian hasilnya menghasilkan efisien katalitik sebesar 100% untuk transesterifikasi. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Kalau misalkan hanya berupa lipase yang bebas, itu mungkin nggak bisa mencapai 100% untuk hidrolisis lemak, gitu ya. Ini juga absorpsi sama. Nah, contohnya di jurnal yang saya baca 2019, ini saya baru dapat semalam, ya. Saya belum baca ini. Saya nggak sempat menyiapkan, baru baca kemarin. Ini belum baca full, ya. Jadi si Mbak Rina ini, ya, Bu Rina ini mengimobilisasi enzim dengan menggunakan teknik layer by layer. Jadi menggunakan metode absorpsi, tapi layer by layer. Artinya apa? Setelah membuat layer, secara umum, ya, secara intinya, kemudian dia mencampur dengan enzim, ya, kemudian dibuat layer baru. Itu sampai 7 layer. Sampai 7 lapis. Berapa lapis? Bukan ratusan, hanya 7. Ya. Hanya 7 layer, tapi hasil dari penelitian beliau, yang paling bagus itu sampai maksimal 4 layer. 3 layer yang terakhir itu ternyata tidak memberi efek yang signifikan. Ya. Ini kalau kita baca dulu, ya, kita baca sama, ya. Anionic pectic substance in white water from papermaking are detrimental to machine operation and product quality. Jadi ada substan pektik, ya, tadi yang saya sebutkan, pektik dari protopektin ini merupakan anion yang ternyata menjadi masalah, ya, pada industri kertas, ya, dan masalah mutu dari kertas ini. Nah, penggunaan pektinase yang terimobilisasi pada pulp fiber, serat dari pulp ini, dari kayu ini, itu menggunakan diimobilisasi menggunakan poliakrilamid. Ya.
dengan metode layer by layer. Nah, ternyata dari metode ini itu dihasilkan density, high charge density ya, yang sangat besar dan menurunkan penggunaan kation. Ya. Penggunaan kation bisa diturunkan. Nanti seperti apa nanti saya tunjukkan datanya. Kemudian adanya peningkatan aktivitas enzim, ini kita bisa lihat dari layer ke layer, itu dari 980 hingga 3074 unit per gram. Hanya sampai layer yang keempat, until the fourth layer. Nah, kemudian untuk dosis enzim ya, untuk 10 unit per mililiter, itu ternyata dapat menurunkan kation, permintaan terhadap kation ya, untuk mereduksi 15% enzim yang terimobilisasi menggunakan 4 layer. Ya. Ini ternyata ini sangat menarik paper ini. Saya baru dapat ya. Nah ini contohnya yang warna putih itu merupakan enzim yang terimobilisasi tanpa pencucian ya. Ya. Kemudian yang warna merah ini yang sudah dicuci gitu ya. Jadi dicuci dengan buffer. Enzimnya yang sudah terimobilisasi itu nanti ada yang tidak dicuci dengan buffer, yang merah ditreatment dicuci dengan buffer. Nah ternyata ketika diuji aktivitas enzimnya, ternyata lebih bagus kalau dia dicuci gitu ya. Kalau dicuci dengan buffer dia akan meningkatkan aktivitasnya. Nah kalau di sini kita lihat dari kan ada 7 layer ya. Dari layer 1 sampai layer ke-7 ternyata mentok sampai layer ke-4 ya. Kalau tanpa pencucian terlihat seperti tidak ada bedanya. Anda lihat di sini kan hanya sedikit peningkatan, tapi setelah itu kan hampir sama, nggak ada perbedaan signifikan. Tapi ketika dia dicuci dengan buffer, ternyata buffer yang digunakan untuk mencuci enzim ini mampu meningkatkan aktivitas enzim sampai layer yang keempat. Layer kelima dan seterusnya hampir sama. Ya. Kemudian di paper ini juga menggunakan CPAM. Apa itu CPAM? Ya? CPAM itu kationic polyakrilamid ya, dari polyakrilamid, kation dari polyakrilamid. Ada 3 jenis kation polyakrilamid yang digunakan, berat molekulnya berbeda, dari 5.500 ke 5.500.000 ya, berarti berapa ini? 5.500 kilo Dalton, ya, besar sekali ukurannya. Sampai 7.900 kilo ya. Kemudian charge density-nya itu juga bervariasi. Aktivitas enzimnya juga bervariasi. Nah, ternyata dari kesimpulannya mereka ya untuk eksperimen ini, jenis CPAM ya, ukuran itu juga mempengaruhi aktivitas enzim. Ukuran dari matriksnya ini loh, matriks yang untuk absorpsi dari support material. Sehingga ketika nanti Anda eksperimen, Anda juga harus menentukan yang bagus untuk menghasilkan enzim dengan menghasilkan imobilisasi enzim dengan aktivitas yang tertinggi yang mana. Anda harus coba dulu ya ukuran molekulnya, kemudian menghitung aktivitas enzimnya. Nah ini juga ya enzim yang ada di layer 1 sampai 7 mereka memiliki perbedaan aktivitas spesifiknya. Anda lihat di sini untuk layer 1 aktivitas spesifiknya 495 dan seterusnya. Dan ini terlihat seperti linear ya. Jadi di enzim layer pertama ini CPAM atau cationic polyacrylamide loading-nya itu mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan lapisan enzim, lapisan polyakrilamidnya. Jadi enzim yang di layer pertama ini kalau dilihat enzim load-nya juga mengalami peningkatan dan spesifik aktivitasnya mengalami penurunan. Ya, jadi ada kebalikan. Enzim load-nya bertambah, spesifik activity dari enzimnya turun. Jadi semakin banyak layer sebenarnya nggak bagus, gitu ya.
Kemudian ada efek pH terhadap aktivitas relatif dari enzim yang diimobilisasi. Nah, mereka menggunakan pH 3,5 sampai pH 5,5. Yang warna merah ini adalah mana merah? Merah ini adalah enzim yang diimobilisasi satu layer. Kemudian yang warna putih yang kotak ini merupakan enzim bebas yang tidak diimobilisasi. Sedangkan yang biru ini adalah enzim yang diimobilisasi dengan metode layer by layer. Ya, yang merah ini diimobilisasi satu layer, yang putih tanpa imobilisasi, enzim bebas. Yang biru ini diimobilisasi layer by layer. Kalau Anda lihat di sini apa yang terjadi fenomenanya? Apa, Dek? Bisa melihat data ya? Anda bisa membahas data kan ya? Sambil belajar ya, kan habis ini skripsi ya. Ini apa yang bisa kita simpulkan kalau dari sini? Takut yang mana? Terus alasannya apa? Coba. Sampai pelatihan belajar membaca data ini. Yang putih kayak gini, yang merah gini, biru kayak gitu. Kira-kira apa kesimpulannya? Kalau dari pH, rata-rata itu pH optimalnya 4,5 ya. Kalau kecuali yang merah ini, yang diimobilisasi satu layer, dia pada pH 4. Jadi 4 sampai 4,5. Jadi ketika Anda nanti aplikasi ke depannya itu menggunakan pH 4 sampai 4,5. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil dari sini apa lagi? Kesimpulannya, kalau kita menggunakan enzim yang tidak diimobilisasi, dia lebih sensitif terhadap pH, ya kan? Anda lihat di sini, ya, dibandingkan yang terimobilisasi. Pada pH 5,5 dia mengalami perbedaan. pH yang terlalu rendah juga lebih rendah aktivitasnya. pH yang lebih tinggi juga lebih rendah, ya. Kemudian apalagi yang biru nih, coba Anda lihat, dia lebih stabil terhadap pH. Perubahan pH. Ya, perubahan pH tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Ya. Gitu. Nah, kemudian mereka juga menguji resistensi atau aktivitas enzim terhadap suhu ya. Dari suhu 30 hingga suhu 60. Anda lihat di sini. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan? Yang merah nggak stabil, Pak. Yang merah nggak stabil ya? Ya, yang biru sama putih lebih stabil. Kenapa kok yang merah nggak stabil? Padahal dia diimobilisasi loh. Karena nggak tahan, Pak. Mungkin nggak tahan suhu tinggi. Ini kan Anda lihat ya, di suhu 30 sampai 40 ketiganya hampir sama gitu ya. Hampir sama kan kestabilannya terhadap suhu tinggi. Tapi pada suhu di atas 45 yang diimobilisasi hanya satu layer, ternyata malah turun aktivitasnya. Karena apa? Mengalami Denaturasi. ya, karena enzimnya terdenaturasi. Loh, yang free kok malah ini malah lebih bagus ya. Kira-kira kenapa? Meskipun dia lebih rendah dari yang terimobilisasi layer lapis banyak, tapi kalau lebih bagus daripada yang tidak dimobilisasi, kira-kira kenapa? Mungkin sifat dari awalnya sudah ini sih, Pak, sudah stabil sebelum diimobilisasi. Dari kondisi awalnya ya. Iya. Sedangkan yang diimobilisasi, kenapa kok lebih rendah? Faktor apa yang menyebabkan? Buffer mungkin, Pak. Kenapa? Buffer. Ya, tak lihat itu ya. Saya belum baca ini. Effect temperature.
Dia tidak menjelaskan ya. Dia hanya menyebutkan bahwa for one layer immobilized enzyme decrease more rapidly when temperature rose from 45, tapi nggak ditambah why gitu ya. Ini paper yang bagus itu harus menjelaskan ya, kenapa kok turun gitu ya. Alasannya atau kalau nggak tahu ya, but the phenomena still not clear atau apa being investigated dan sebagainya. Jadi kalau ada penjelasannya ini yang mungkin dia juga nggak tahu ya, nggak tahu kenapa ya. Dia hanya menyebutkan bahwa enzim yang diimobilisasi layer by layer itu lebih rigid ya, lebih rigid dari kondisi ekstrim di luar ya, termasuk suhu, sehingga aktivitasnya masih bisa di-maintain sampai suhu 55 ya. Dia cuma menyebutkan seperti itu. Nah, yang bagus nanti diaplikasikan yang mana? Yang biru ya. Yang biru atau yang layer by layer. Kemudian ini juga mereka menghitung Km dan Vmax ya, kecepatan reaksi dari enzimnya ya. Vmax-nya kalau free enzim ya itu 0,75, yang one layer 2,15, yang four layer 0,72. Km-nya juga diukur. Ternyata yang one layer immobilized enzyme itu Km-nya ternyata sekian kali lipat ya dari yang four layer. Kira-kira ini apa? Kenapa, Dek? Jadi kalau misalkan Anda kan pinginnya yang Vmax-nya lebih cepat kan? Ya, Pak. Kecepatan aktivitas enzim. Kinetikannya, kecepatannya. Kenapa kok yang one layer ini kok malah lebih besar ya dibandingkan yang multi layer? Ya kalau kecepatan Vm ya. Kalau Km-nya ini loh kenapa kok lebih besar? Kenapa yang four layer kok lebih besar daripada yang one layer? Kenapa? Itu dibandingkan yang mana? Oh yang free enzim. Kalau dibandingkan dengan yang one layer, ini juga masih ini ya. Saya baca di papernya juga nggak ada keterangannya. Saya juga pertanyaannya why gitu. Dia nggak menjelaskan, dia cuma mendeskripsikan saja. Oh kalau ini besar, oh ini kecil gitu. Ya, jadi dia hanya mengatakan the higher catalytic activity for one layer enzyme then sublimate might be indicate that GPM fiber carry provided beneficial environment. Karena dia menggunakan GPM fiber, nah ini nggak dijelaskan kenapanya itu loh. For layer enzyme is much lower. Ini jurnalnya nggak menjelaskan. Mereka juga bingung ya. Ini kan aneh kan ya, kenapa gitu kan? Tapi kalau misalkan free enzimnya misalkan datanya si four layer ini hampir sama dengan yang one layer mungkin masih oke ya, tapi kan jauh berbeda, berpuluh kali lipatnya. Sehingga di sini kan agak apa ya, masih kurios ya, membuat pertanyaan baru. Untuk tabel 3 ini saya kurang serap gitu ya.
Kemudian untuk figure 4, ini Anda lihat di sini kan ada aktivitas relatif yang diukur dari tiap layer. Untuk layer pertama, aktivitas relatifnya sama ya, 100. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini yang kotak putih, ini adalah one layer ya, one layer enzim. Kemudian yang tengah itu, yang tengah ini diimobilisasi dengan CPAM 4 layer ya. Kemudian yang ini yang diarsir ini sama-sama di imobilisasi 4 layer, hanya bedanya kalau yang ini yang paling kiri ini yang lapisan paling luarnya adalah enzim. Sedangkan yang tengah ini lapisan paling luarnya adalah kation poliakrilamid. Nah, ternyata kalau enzimnya itu ada di bagian yang paling luar, itu juga nggak bagus ya. Kenapa kira-kira? Kalau ini masih masuk akal ya, lebih rendah daripada yang tengah. Kira-kira kenapa? Yang ini yang kosong, ini kan diimobilisasi 1 lapis. Yang paling kiri ini dilapisi 4 kali ya layernya, dan enzimnya berada di lapisan paling luar, di outer layernya. Sedangkan yang tengah itu CPAM-nya atau matriksnya atau support materialnya ada yang di lapisan paling luar. Nah, kalau kita lihat dari penggunaan yang berulang, penggunaan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 kali penggunaan, yang paling stabil itu ternyata yang tengah kan? Yang tengah ini yang CPAM-nya ada di luar. Kira-kira kenapa? Menurut saya Pak, kalau yang di bagian yang pertama ini, yang bagian enzim di luar matriks itu kemungkinan bisa terdegradasi Pak, dari yang berulang. Betul, ini masih bisa dijelaskan. Ya. Mereka juga menjelaskan demikian. Tapi kalau yang tabel 3 ini mereka nggak bisa menjelaskan. Sama yang gambar ini. Ya. Nanti contoh juga ya, Anda cari jurnal, itu juga yang bagus. Bagus itu artinya menjelaskan dengan detail kenapa-kenapanya gitu ya. Kemudian untuk storage duration-nya kita lihat di sini yang berwarna putih ini aktivitas enzim yang dilapisi oleh 1 layer. Maaf ya, hanya datangnya. Ada tamu ayah saya. Kemudian yang warna merah ini enzim yang diimobilisasi sebanyak 4 layer. Kalau kita lihat berdasarkan hari ya, itu yang paling stabil yang dilapisi 4 layer dibandingkan yang 1 layer gitu ya. Artinya dari beberapa parameter tadi sudah terlihat ya, dari pH, dari suhu, dari kecuali KMV max ini, kemudian number of reuse ya, penggunaan berulang, sama storage-nya yang lebih bagus yang mana kira-kira? Yang dilapisi 4 layer ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan penggunaan kation. Jadi karena pektin tadi kan anion ya. Kenapa kok pektin itu anion? Pektin anion kenapa? Tadi loh, saya kan tadi menjelaskan ada galakturonat. Galakturonat itu lupa. Jadi tadi kan saya menjelaskan tentang pektin. Ini kan sebenarnya paper ini kan untuk mengurangi residu dari pektik ini kan, anionic pektik substances pada pengolahan atau industri kertas. Nah, pengurangan anionic pektik ini biasanya menggunakan bahan kimia yaitu kation, gitu kan? Karena ini anion. Untuk menghilangkannya kita menggunakan kation, gitu kan? Untuk menetralisir. Ya, bisa berupa basa kuat dan sebagainya untuk mengikat anionik. Kenapa kok anionic pektik ini?
Anda harus tahu kenapa kok petik ini sifatnya anion. Gitu. Kalau Anda lihat strukturnya, tahu nggak kira-kira? Tadi kan saya jelaskan tadi, dia merupakan poligalaktoronat, polimer dari galaktoronat atau galaktosa yang termetilasi. Metilasi ada COO CH3. Ya. Nah, sebelum jadi COO CH3, dia kan berupa pektat ya. Pektik ini kan pektat, jadi COOH. Nah, COOH kalau terdisosiasi kan menjadi COO minus. Ya. Nah, ini perlu di netralisir dengan kationnya. Nah, dengan penggunaan enzim yang terimobilisasi 4 layer ternyata mampu menurunkan penggunaan kation. Itu sehingga kalau Anda lihat di sini yang gambar 4 layer yang mana? White square ya. Nah, ini mana ini? Ini apa sih maksudnya? Oh, ini persentase ya berdasarkan waktu ya. Penggunaan yang putih ini 5 unit per mililiter. Sedangkan yang merah 10 unit per mililiter. Yang biru 15 unit per mililiter. Artinya apa? Ini milimol per liter. Ini konsentrasi kationnya. Ini adalah hari waktu, menit ya. Kalau Anda lihat, ini kan semuanya dilakukan pada suhu 50, sama-sama suhu 50. Terus selain itu apa informasi dari sini? Kenapa kok mereka bisa mengatakan bahwa penggunaan enzim yang terimobilisasi itu menurunkan kation demand-nya? Di mananya data yang membuktikan itu? Oke, ya. Ini dari sini ya. Dari sini sampai ke sini berapa persen Anda bisa hitung ya. Oke? Dengan penggunaan nggak bisa habis ya, tapi setidaknya bisa diturunkan gitu ya. Penggunaan kation. Nah, ini kalau diterapkan di industri ya bisa beda. Ini kan masih skala lab ya. Ini skala lab. Kalau di industri ya perlu scale up gitu. Supaya lebih banyak lagi. Ini mungkin nggak sampai berapa persen ini. Penurunannya berapa? 1/7 kali 100% berapa? Nggak sampai 15% ya. Gila. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Ini baru saya siapkan semalam. Saya nggak punya slide-nya ini. Saya ngambil dari paper-paper ini, Dek. Materinya juga ini apa? Untuk membahas enzim kan juga luas banget ya. Banyak apa? Aplikasinya saya bingung memilih ke arah mana. Kalau biotek kita itu lebih banyak ke apa? Enzim ya? Industri enzim atau apa, Dek? Selama ini Anda belajar dari dosen-dosen senior itu lebih banyak ke arah mana? Tekniknya, Pak. Mana? Oh, skala lab ya. Ke lab. Sudut pandang. Karena Pak Tunjungan pernah kerja di industri gitu ya. Beliau pernah di Nestle, mungkin punya perspektif di industri. Nah, terus Anda bagus kalau dapat dosen seperti itu karena
sebagian besar kan dosen-dosen belum pernah bekerja di industri ya. Jadi kita nggak tahu yang realnya dipakai industri yang mana gitu ya. Kadang industri itu larinya lebih jauh dari kita juga, sehingga kita ketinggalan istilahnya. Jadi Anda kalau mau kerja di industri, ya Anda harus bisa mengikuti ritme itu, karena industri itu kan punya uang ya. Industri punya uang, mereka beli teknologi dari luar. Nah, sedangkan di sini belum tahu teknologi itu. Ya, itu yang plus minusnya kalau Anda tidak belajar dari, kalau PKL itu ya, kan Anda bisa belajar langsung ya. Jadi kalau Anda nggak belajar di industri itu nggak tahu pemahaman di industri realnya seperti apa aplikasinya. Tapi untuk teknik imobilisasi ini memang nggak banyak digunakan maksudnya. Mereka lebih banyak menggunakan kimia. Ada pertanyaan mungkin? Sorry. Bapak mau izin bertanya, Pak. Pak, kalau kan ini tadi pada ikatan kovalen kan disebutkan perlu penambahan inhibitor kompetitif supaya aktivitas enzimnya tidak terganggu kan, Pak. Lalu kemudian interaksi enzim dengan substratnya bagaimana ya, Pak? Kan bisa jadi kemungkinan efektivitasnya juga rendah gitu. Yield yang dihasilkan juga rendah. Itu gimana, Pak? Kira-kira? Ya, kalau kita lihat kan ada sisi aktif enzim yang mengenali substrat gitu ya. Jadi adanya inhibitor ini sebenarnya untuk mengendalikan konformasi kalau ketika ada agent yang mampu merubah konformasi. Sehingga di situ karena adanya kompetensi antara inhibitor dengan substrat ya, nanti konformasi enzim itu bisa lebih 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 stabil dibandingkan ketika tidak ada inhibitor. Itu maksud dari yang tadi jurnal yang saya baca tadi ya. Jadi penggunaan inhibitor untuk mempertahankan sisi konformasi side dari enzim, dari sisi aktif enzim tadi. Begitu. Kalau misalkan tidak ada inhibitor, maka nanti konformasinya berubah, nanti nggak bisa digunakan untuk mentreatment bahan yang akan di misalkan itu produk substrat gitu ya, nggak bisa berikatan antara substrat dengan sisi aktif enzimnya. Gitu. Ya, tapi mereka nggak menjelaskan dengan detail sih, ya. Saya perlu baca lagi tuh. Masih bingung ya, Dek ya? Iya, kayak bayanginnya itu, Pak, justru antara inhibitor, kemudian kemudian sama substrat itu saling saling kayak rebutan untuk berkompetisi untuk mengisi sisi aktif enzim itu. Jadi Ya, semacam saya mancing. mikirnya bakal seperti efektivitasnya rendah juga. Karena kan inhibitor nanti bisa berikatan di sisi yang yang non aktifnya, Dek. Kalau misalkan nggak ada inhibitor kan substrat ketemu dengan enzim gitu ya. Tapi kalau ada inhibitor kan inhibitornya justru malah ada di kan ada sisi yang non aktif itu loh. Kalau Anda lihat di enzim itu kan ada sisi aktif sama di sisi itu istilahnya, saya lupa itu di biokimia itu. Nah, iya apa? Betul-betul. Nah, kalau misalkan ada inhibitor, nanti inhibitor akan berikatan di situ. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Kita sampai jam berapa ini? Hah? 98.20 sampai berapa? 9.50 ya? Oh iya dah. Sampai jam 10 kan, Dek?
Sampai jam 10 tadi. Masih ada 18 menit ini. Ini saya nggak ngasih UTS loh, Dek ya. Jadi nanti UTS hanya Bu Agustin ya. Apanya? Oh iya, enggak, maksudnya yang memberi UTS hanya Bu Agustin ya. Saya enggak memberi UTS, mungkin UAS ya. Jelas ya? Bisa diakhiri? Oke. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.